memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Selamat pagi Ibu Helen. Selamat pagi Bu Siska. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat Ibu, baik. Oke, hari ini Bu Helen kita akan membicarakan percakapan praobservasi sebelum nanti kita akan mengamati proses mengajar Ibu di dalam kelas. Sebelum kita lanjut pembicaraan kita Ibu Helen, saya akan menyampaikan ke Ibu tujuan supervisi dan percakapan praobservasi kita hari ini. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Nah, kenapa kita melakukan praobservasi? Praobservasi kita kali ini tujuannya itu supaya Ibu nanti memiliki persiapan yang lebih matang saat Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi nanti saat kita melakukan supervisi, Ibu sudah lebih percaya diri karena persiapan Ibu sudah sangat matang, gitu ya Bu ya. Jadi supaya persiapannya memang benar-benar lebih baik begitu dia. Nah, ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya sampaikan Bu Helen berkaitan dengan nanti supervisi yang akan kita lakukan. Kira-kira nanti materi apa yang mau Ibu bawakan di pembelajaran supervisi nanti? Nanti materinya itu Ibu hereditas pada manusia, sifat menurut pada manusia. Hereditas pada manusia ya Ibu? Iya Bu. Lalu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari materi tersebut? Tujuan pembelajarannya yang pertama bahwa siswa itu dapat menjelaskan sifat fisik yang diturunkan dan penentuan jenis kelamin, lalu mengidentifikasi kelainan ataupun penyakit yang dapat diturunkan melalui kromosom atau kromosom kelamin dan kromosom atau kromosom ketujuh. Yang terakhir, siswa itu peserta didik dapat menjelaskan golongan darah pada manusia. Baiklah, itu jadi ada 3 tujuan tadi ya Ibu dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, lalu bagaimana dengan area perkembangan yang ingin Ibu capai? Apa area perkembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Jadi Ibu, untuk materi ini saya mengharapkan siswa itu bisa mendapatkan perkembangan secara kognitif, secara afektif atau sikap, dan juga psikomotor atau keterampilan, karena mereka nanti akan mengetahui terkhusus seperti golongan darah gitu kan. Jadi siswa itu tahu kalau misalnya ayahnya golongan darahnya O, ibunya golongan darahnya A, kira-kira keturunannya itu golongan darah apa gitu. Itulah untuk pengetahuan. Lalu untuk sikap, bagaimana nanti mereka bekerja di dalam kelompok. Lalu untuk yang keterampilan, ya, bagaimana siswa itu dapat membuat suatu bagan persilangan seperti itu Ibu. Jadi ada 3 perkembangan yang diharapkan bisa diperoleh oleh peserta didik. Ya, baik Bu. Berarti area perkembangan yang ingin Ibu capai itu ada 3, yaitu Ibu ingin melihat sikap, pengetahuan, dan keterampilannya ya Ibu Helen. Lalu selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas, mulai dari strategi pembelajarannya, modelnya, dan metode pembelajarannya. Kira-kira apa yang Ibu pakai nanti? Jadi nanti saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi. Jadi peserta didik itu akan dibagi menjadi kelompok audio, visual, dan juga kinestetik. Lalu nanti tingkat kesulitan materi, baik itu soal atau evaluasinya, LKPD-nya juga nanti dibedakan berdasarkan kemampuan mereka, seperti itu Ibu. Berarti rancangan pembelajaran yang ingin digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya Ibu. Lalu bagaimana dengan media pembelajarannya? Apa media pembelajaran yang ingin digunakan nanti di dalam kelas? Ya, medianya itu ada nanti PPT,
PPT ya, PowerPoint-nya, lalu ada video dan juga nanti ada bagan untuk persilangan golongan darah. Berarti media yang ini digunakan nanti ada PPT, video, ada bagan, ada LKPD juga ya? Iya benar, ada LKPD juga ya. Lalu bagaimana dengan kapan ini akan Ibu laksanakan? Di kelas Jadi berapa? rencananya Ibu, pembelajaran ini akan dilaksanakan di kelas 12. Di kelas 12 les yang ke-67, kebetulan saya 56 ya. 56 saya masuk di kelas 12 IPA 1. Seperti itu. Oke, berarti di kelas 12 IPA 1 di Iya, les hari Kamis. ke-5 dan ke-6 di hari Kamis ya benar. Ibu. Baiklah. Nanti kita berjumpa di sana di hari Kamis ya Ibu di Iya, les Ibu. 5. Lalu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, di kegiatan praobservasi ini saya lebih percaya diri untuk bisa tampil di dalam pembelajaran agar peserta didik bisa mendapatkan ataupun tujuan pembelajaran yang sudah saya buat itu di dalam RPP saya itu dapat tercapai. Seperti itu, lebih percaya diri, lebih mantap lah persiapannya seperti itu untuk bisa nanti dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, berarti ini sebenarnya sangat bermanfaat ya Bu ya, persiapan Iya. itu jadi lebih mantap lagi. Baik Ibu Helen, terima kasih atas waktunya. Nanti kita bertemu di kelas 12 di hari Kamis les ke-5 dan ke-6 ya Iya, Ibu. benar Ibu. Baik, terima kasih Bu Helen. Terima kasih Bu Siska. Sehat semuanya ya. Terima kasih semuanya masih bisa menunjukkan wajah-wajah yang semangat walaupun di detik-detik terakhir ya. Mau habis les kita ini insyaallah ya. Mau pulang, jadi kalau udah siang-siang agak gimana-gimana gitu dalam suasana hawa yang panas ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini Ibu mau coba si Niko dulu yang mimpin, jadi nggak harus ketua kelas ya anakku. Kalau untuk mimpin doa bisa sekali-sekali kita ganti sama yang lain. Silahkan Abang Niko. Sebelum belajar, marilah kita berdoa minta agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Dalam hal apa itu kita harus tetap berdoa, gitu ya. Baik, bagaimana ketua kelas, sekretaris dengan kehadiran pada hari ini? Hadir semuanya. Tepuk tangan lah dulu. Kehadiran kita 100% ya, mantap ya. Baik. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perluasan sifat pada hukum Mendel, tentang kelautan dan juga penyimpangan semu hukum Mendel, kita lanjutkan materi kita pada hari ini tentang hereditas pada manusia ataupun pewarisan sifat yang ada pada manusia. Jadi sekarang saatnya kita mempelajari yang ada pada diri kita sendiri. Baik, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Coba dulu Syarilah. Baca dulu apa dibuat di sini. Pernahkah kalian pikirkan kenapa wajah kita berbeda-beda? Kenapa Berbeda-beda. Waktu kita membahas tentang pewarisan sifat, ini juga sempat kita singgung ya kan. Kenapa bisa berbeda? Karena berbeda gen. Karena ada perbedaan gen, makanya pelajaran kita ini berhubungan dengan genetika. Ya. Jadi yang kembar sekalipun itu pasti memiliki perbedaan. Nah, dan ini juga ada hubungannya dengan materi kelas 10. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Satu mama, satu bapak, ya, tapi pasti memiliki perbedaan. Bahkan Upin juga yang kembar, Iksan dan Iba juga yang kembar juga memiliki perbedaan. Baik, berikutnya.
Baik, setelah tadi kita melihat pertanyaan, persepsi, pemantik, ya, mari kita lihat juga pembelajaran yang diharapkan dapat kita capai pada hari ini. Bisa Sinira membacakannya? Apa tujuan pembelajaran yang pertama dari 1. Peserta didik dapat menganalisis sifat fisik yang diturunkan dan gangguan jenis kelamin. Oke, yang kedua dari kelompok sini, silakan Rahmanisa. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi kelainan atau penyakit yang dapat diturunkan melalui gonosom dan autosom. Oke, dan yang ketiga, silakan Dini. Peserta didik dapat menganalisis golongan darah pada manusia. Iya, benar sekali. Ya, inilah 3 hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, ini peta konsep kita untuk materi ini dan juga kita pakai juga sudah ada. Oke, baik, setelah tadi kita melakukan ice breaking, ya sudah semangat semuanya, ya, maka kita lanjutkan materi kita ini. Oke, baik, kita perhatikan tulisan yang ada di depan, PPT yang ada di depan, ya, bahwa hereditas pada manusia itu adalah penurunan sifat dari orang tua kepada keturunannya melalui gen, ya, jadi dari orang tua kepada kita. Jadi nanti kita bisa lihat rambut kita yang lurus menurun dari siapakah, rambut yang keriting dari siapakah, itu bisa kita lihat, bisa kita perhatikan nanti. Kita lihat dulu dari mamaku apa saja yang turun sama aku, ya. Kalau dari bapak atau ayah apa saja yang turun? Apa miripku ini dengan ayah? Apa miripku dengan ibu atau mama, seperti itu, ya. Jadi sifat manusia itu yang diturunkan, ya, itu bisa fisik, fisiologi maupun psikologi, ya. Jadi terkadang bukan hanya mirip dari morfologinya saja. Kadang pernah nggak mendengar bahwa penyakit juga seperti diabetes itu bisa menurun dari orang tua kepada anaknya, kepada keturunannya atau kepada anaknya. Jadi di sini yang pertama itu adalah sifat fisik, warna, tekstur rambut, kulit, postur tubuh, bentuk hidung, warna dan bentuk mata serta tipe suara kita. Nah, ini variasi sifat pada manusia. Bisa kita lihat, ya, rambutnya, sudut rambutnya itu, ya, kelopak mata, lidah yang dapat menggulung, tidak dapat menggulung, dan seterusnya. Ini dia, ya. Coba, ada nggak wajah yang dikenal di sini? Ada lah, ya. Orang yang terkenal itu, ya kan? Yang mana yang kalian kenal? Ada Naila di sini. Itu dominan itu, dominan lebih tebal. Tangan kidal itu tahu ya siapa, ya? Iya, dia yang menggunakan tangan kidal. Tahu siapa itu? Siapa yang menggunakan tangan kidal itu? Barack Obama, ya, yang sudah pensiun jadi presiden Amerika Serikat. Oke, ini dia. Nah, cerah, ya. Nah, mungkin kalau lihat gambar seperti ini, Tejo makin awet muda ini, ya. Hidung lurus. Coba lihat dulu, pegang dulu hidungnya, lurus kah, bengkok kah, keriting atau apa gitu, ya. Pesek, setengah pesek, setengah mancung gitu, ya. Dan coba dulu diingat dari siapa itu? Dari mama kah atau dari bapak? Atau tidak kedua-duanya? Mungkin dari kakeknya. Ya. Jadi terkadang jangan ada mengira mamaku putih, bapakku putih, kok bisa aku hitam? Nanti jangan-jangan, ya kan? Tidak seperti itu, ya. Karena nanti makanya akan kita pelajari. Oke. Nah, ini sifat psikologi. Metabolisme ini yang menurun, ya. Metabolisme tubuh. Materi kita bab 2, ya, tentang metabolisme, anabolisme dan katabolisme. Fungsi sistem hormon dan juga sistem enzimasi. Lalu sifat psikologi berhubungan dengan kondisi diri kejiwaan seseorang, selain perwatakan atau IQ, intelligent quotient, ya. Baik. Pewarisan sifat pada manusia itu berhubungan dengan pedigree atau peta silsilah. Nanti kalian akan mempelajari persilangan yang diambil dari peta silsilah, ya.
Jadi kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang kemarin sudah kita petakan ya. Sudah kalian yang menentukan sendiri dan juga berdasarkan dari yang ibu bagikan kemarin ya. Ada ininya kan lembarnya. Jadi di sini sudah duduk berdasarkan kelompok audio, kelompok visual dan juga kelompok kinestetik. Nanti tugas yang ibu berikan itu adalah sesuai dengan minat dan bakat kalian, sesuai dengan pilihan kalian ya. Jadi silahkan kerjakan, nanti diskusikan bagi ada LKPD yang ibu bagikan, silahkan dikerjakan. Lalu nanti saatnya kalian akan presentasi terkait dengan hasil diskusi dan juga dengan pekerjaan kalian di dalam LKPD. Oke? Ini untuk kelompok audio. Kelompok audio tadi sudah ada ibu bagikan linknya, silahkan dikerjakan ya. Lalu di sini adalah kelompok visual. Nah, kelompok visual silahkan nanti ini dilihat lalu ditempel tentang persilangan. Sudah. Lalu di sini adalah kelompok iya. Kelompok kinestetik ini seperti gabungan ya, nanti kalian bisa mempelajari dari contoh si Adit. Apalagi yang sudah tahu dia mama sama bapak atau golongan darah dan golongan darah bisa. Karena kita sudah buat di kelas 11 kan? Iya. Nah, jadi contoh namanya golongan darahnya apa, bapaknya golongan darahnya apa, ya kan? Jadi nampak. Nah, itulah dia pewarisan sifat tadi. Seperti itu, ya. Itu untuk kelompok kinestetik. Oke. Kalian menggunakan waktu kalian untuk diskusi, saatnya kita untuk presentasi ke depan. Bisa untuk kelompok audio, silahkan duluan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Mari kelompok yang lain kita memperhatikan presentasi dari kelompok audio. Kita kasih close dulu sama mereka supaya semangat. Selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio ingin memaparkan sedikit materi tentang pola-pola hereditas pada bagian determinasi seks pada manusia. Saya Iksan Redraki. Saya Khadijah, Tika Wardani. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai determinasi seks pada manusia. Jenis kelamin laki-laki ada X, Y, dan wanita X. Bila spermatozoa yang mengandung kromosom X membuahi ovum, maka akan menghasilkan anak perempuan. Sedangkan bila spermatozoa yang mengandung kromosom Y membuahi ovum, maka akan menghasilkan anak laki-laki. Di mana ovum itu adalah sel telur pada wanita. Iya, dan ada spermatozoa itu pada laki-laki. Oke, kita kasih plus bagi mereka ya. Mereka sudah menjelaskan tentang ketentuan jenis kelamin yang bila spermatozoanya mengandung kromosom X, maka yang terjadi adalah anak perempuan. Dan apabila spermatozoa itu mengandung kromosom Y, maka yang terjadi adalah anak laki-laki. Ya. Oke, silakan duduk kepada kelompok audio. Oke, baik. Berikutnya jadi persen kemungkinan lahirnya
sama-sama 50%, ya. Mempresentasikan hasil diskusinya tentang determinasi seks pada manusia, ya. Lalu sekarang mari kita berikan kesempatan untuk kelompok visual mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih kita peroleh pada hari ini, ya, tentang determinasi seks pada manusia, lalu bagaimana pewarisan sifat apa saja dari orang tua kepada anaknya yang bisa diturunkan, dan juga persilangan ataupun pewarisan sifat yang dari golongan darah. Baiklah, sekarang Ibu mengharapkan kita membuat suatu refleksi pembelajaran bisa kepada Suci untuk maju ke depan memberikan refleksi pembelajaran yang diperoleh pada hari ini. Silakan Suci. Baiklah, karena tadi kita sudah belajar mengenai pewarisan keturunan. Ibu bagikan bisa nanti dikumpulkan setelah selesai dikerjakan, ya. Apa nanti materi yang masih belum dipahami ketika kalian mengerjakan KKBD nanti? Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan juga melalui grup WA kita. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua orang serta tetap kita semua. Selamat siang untuk semuanya. Sekarang coba giliran Aditya memimpin doa karena sudah bel, ya. Silakan Aditya. Sebelum pulang kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu Helen. Selamat siang Bu Siska. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat Ibu. Oke, terima kasih Bu Helen atas waktunya.
Saat ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Setelah tadi kita sudah melakukan pra-observasi, kita juga sudah melakukan supervisi dalam kelas. Saat ini kita akan melakukan pasca observasi. Nah, di pasca observasi kita saat ini sudah hadir Ibu pengajar praktik kita, Ibu Fitri. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah bersedia hadir untuk menemani kami di sini. Nah, Ibu Helen, setelah tadi kita melakukan pembelajaran, bagaimana saat ini perasaan Ibu? Baik, Ibu Siska, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu karena sudah bersedia melaksanakan observasi kepada saya. Jadi saya merasa senang, merasa terbantu dalam mempersiapkan pembelajaran. Baiklah. Kalau boleh Ibu bisa diulang, bisa diceritakan kembali tujuan pembelajaran yang sudah Ibu terapkan tadi di kelas? Baik, adapun tujuan pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu adalah di mana peserta didik dapat menganalisis sifat fisik dan penentuan sifat menurun. Lalu berikutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi kelainan atau penyakit yang diwariskan melalui kromosom, baik itu yang gonosom maupun autosom. Lalu yang ketiga, dapat menganalisis golongan darah yang terdapat pada manusia. Baik, ada 3 tujuan pembelajaran ya Ibu yang ingin Ibu capai di pembelajaran kita hari ini. Lalu bagaimana dengan rencana pengembangan yang sudah Ibu Helen rencanakan? Baik, adapun area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi itu adalah dalam hal kognitif, dalam hal afektif maupun dalam hal psikomotor. Baik, berarti hari ini yang akan Ibu kembangkan itu ada di kognitif, ada di afektif, dan di psikomotor ya Bu. Lalu bagaimana menurut Ibu pembelajaran yang hari ini Ibu lakukan? Tujuannya dengan area pengembangannya, apakah menurut Ibu sudah terlaksana dengan baik? Iya, kalau menurut saya tadi sudah terlaksana dengan baik. Baik. Kalau Ibu harus memilih skala 1 sampai 10, menurut Ibu pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi itu kira-kira posisinya berada di tingkat berapa? Kalau Ibu menyuruh saya menilai pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi dari skala 1 sampai 10, saya yakin sepertinya itu sudah berada di skala 8,5. 8,5 ya Bu, nyaris mendekati sempurna. Iya, benar sekali. Saat saya lihat juga memang pembelajaran yang dilakukan sudah aktif ya, mata siswa sudah aktif, Ibu juga sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, siswa juga sudah memberikan refleksi dan sebagainya, sudah sangat baik. Poin Ibu itu Ibu katakan 8,5 ya Bu ya, berarti kita belum mendekati 10. Kira-kira menurut Ibu supaya bisa mendapatkan poin 10, adakah strategi yang harus Ibu lakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang sudah Ibu jalankan tadi? Baik, terima kasih Ibu. Kalau saya lihat kembali seperti itu, mungkin beberapa strategi yang bisa saya tambahkan adalah terutama dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana supaya anak yang sudah aktif itu dia aktif tetapi memang harus memahami pelajaran itu. Artinya mereka juga bisa mengerti dan mengaplikasikannya gitu. Jadi jangan hanya tahu bagaimana membuat persilangan, tetapi dalam kehidupan nyata juga dalam contoh seperti soal-soal mereka bisa membuat ataupun menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram persilangan. Jadi bagaimana caranya untuk menambah pemahaman siswa gitu. Strategi yang akan diterapkan ya. Yang saya capai. Kira-kira kapan strategi itu akan Ibu lakukan perbaikan-perbaikan? Baik, strategi itu mungkin bisa saya lakukan di kelas berikutnya untuk materi yang sama. Jadi tadi saya buat di kelas 12 IPA 2. Jadi kebetulan karena 12 IPA 1 itu belum saya masuk materi itu, nanti mungkin saya akan cobakan supaya pemahaman itu lebih bisa meningkat dibandingkan dengan kelas 12 IPA 2 tadi. Jadi kalau untuk 12 IPA 2 sendiri mungkin saya akan bisa bawakan di materi yang lain ataupun materi yang berikutnya seperti itu.
nanti Ibu akan menggunakan materi ini di kelas yang berbeda dengan memperbaiki strategi mengajar yang sudah Ibu terapkan tadi. Baiklah Ibu, dari hasil pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Baik, setiap guru menurut saya harus dapat mempersiapkan dirinya agar area pengembangan dan tujuan pembelajaran yang diharapkan itu dapat tercapai. Jadi kita juga sebagai guru diharapkan dapat berefleksi seperti itu, sebenarnya sejauh mana hasil pembelajaran sudah bisa kita capai sehingga kita dapat memperbaiki ataupun merubah strategi kita dalam mengajar itu seperti itu. Ibu, benar sekali ya Bu, memang kita sebagai seorang guru persiapan itu sangat penting dan refleksi itu juga sangat penting sekali ya Bu, karena setiap kita memasuki kelas yang baru kondisinya pasti baru, walaupun materinya berbeda pasti harus ada strategi yang berbeda pula karena sesuatunya berbeda. Baiklah Ibu Helen, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu sediakan. Sama-sama Ibu. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Sampai bertemu nanti di kesempatan kita yang selanjutnya. Terima kasih. Baiklah Ibu, demikian hasil coaching dari saya dan Ibu Helen. Mohon Ibu memberi tanggapan. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Helen sudah datang ke sini, Bu Siska juga ya sudah melaksanakan proses coaching yang sangat baik ya, bagus ya, nampak di sini Bu Helen terlihat perencanaannya cukup matang ya untuk pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi sementara proses coaching dari Bu Siska juga sudah bagus ya, sudah memenuhi alur Tirta ya, mudah-mudahan bisa nanti ditingkatkan keterampilan coaching ini di masa-masa yang akan datang untuk observasi selanjutnya. Terima kasih Bu Helen dan Bu Siska. Terima kasih Bu.